Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat tanggal 2 bulan Mei tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini, yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini, adalah para pejuang doa. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Daniel 2 ayat 20 sampai 23. Lalu kitab Daniel 6 ayat 10 dan 11. Lalu kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 36. Lalu kitab Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Lalu kitab Kejadian 33 ayat 15 sampai 23. Dan terakhir kitab Keluaran 32 ayat 31 dan ke-32 sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Mazmur 116 ayat 1 dan kedua. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bapa Kibu yang terkasih. Pelajaran hari ini menegaskan bahwa doa merupakan pondasi utama dalam membangun hubungan yang hidup dan intim dengan Allah. Sama seperti komunikasi yang teratur menjaga kedekatan dalam hubungan manusia. Ketika seseorang jarang berdoa, hubungan rohaninya perlahan menjadi kering, tidak peka, dan akhirnya menjauh dari Tuhan tanpa disadari. Doa bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan sarana komunikasi yang penuh makna antara manusia dengan penciptanya. Bapa Kibu, melalui doa, manusia menyampaikan isi hati, kebutuhan, pergumulan, dan juga ungkapan syukur kepada Allah yang hidup. Ayat hafalan dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 menegaskan bahwa Allah adalah pribadi yang mendengarkan setiap seruan umatnya dengan penuh perhatian dan kasih. Oleh sebab itu, doa harus dipahami sebagai kebutuhan rohani yang terus dipelihara sepanjang hidup, bukan hanya dilakukan saat menghadapi kesulitan. Saudara sekalian, Alkitab memberikan banyak contoh tokoh yang memiliki kehidupan doa yang kuat dan konsisten, yang menjadi teladan bagi orang percaya masa kini. Nabi Daniel, misalnya, tetap setia berdoa meskipun berada dalam ancaman bahaya, menunjukkan bahwa doa adalah prioritas yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam Kisah Para Rasul, doa juga menjadi bagian penting dalam kehidupan para rasul, bahkan dilakukan secara bersama-sama dalam kebersamaan iman. Saudara, tokoh seperti Henokh memperlihatkan kehidupan yang berjalan bersama Allah secara terus-menerus, yang mencerminkan komunikasi rohani yang mendalam. Musa juga menunjukkan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan melalui doa yang penuh kerendahan hati dan keberanian. Dari berbagai contoh ini, terlihat bahwa doa bukan hanya kebiasaan, tetapi merupakan gaya hidup yang membentuk karakter dan iman seseorang. Bapak Ibu terkasih, doa memiliki kekuatan yang tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi, tetapi juga berdampak luas bagi orang lain di sekitar kita. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, ia membuka jalan bagi campur tangan Allah dalam situasi yang dihadapi, baik secara pribadi
maupun komunitas. Doa syafaat, seperti yang dilakukan Musa bagi bangsa Israel, menunjukkan bahwa doa dapat menjadi alat penyelamatan bagi banyak orang. Hal ini Bapak Ibu mengajarkan bahwa tanggung jawab rohani tidak hanya terbatas pada diri sendiri, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, doa menjadi sarana untuk berpartisipasi dalam rencana Allah yang lebih besar bagi dunia ini. Oleh karena itu, kehidupan doa yang aktif akan menghasilkan dampak yang nyata dalam kehidupan sosial dan spiritual seseorang. Selain itu, saudara terkasih, doa juga membentuk kepekaan rohani dan memperdalam iman seseorang kepada Allah melalui doa yang terus-menerus. Seseorang belajar untuk mengenal kehendak Tuhan dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadanya. Dalam pengalaman Musa, terlihat bagaimana doa menjadi sarana untuk memahami kemuliaan Allah dan mengalami hadiratnya secara nyata. Saudara, doa juga melatih kesabaran, karena tidak semua jawaban datang secara langsung, melainkan melalui proses yang membangun iman. Ketika seseorang tekun berdoa, ia akan semakin percaya bahwa Allah bekerja dalam segala situasi, bahkan yang tampak mustahil sekalipun. Dengan demikian, doa bukan hanya komunikasi satu arah, tetapi hubungan dinamis yang membentuk kehidupan rohani secara menyeluruh. Bapak Ibu, penting untuk disadari bahwa doa bukanlah aktivitas yang terbatas oleh waktu dan tempat, melainkan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kebiasaan berdoa harus dibangun secara disiplin, sehingga menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan secara teratur, jiwa juga membutuhkan doa untuk tetap hidup dan kuat secara rohani. Ketika seseorang mengabaikan doa, ia sebenarnya sedang melemahkan hubungan dengan Tuhan secara perlahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, membangun kehidupan doa yang konsisten adalah keputusan yang harus diambil dengan kesadaran dan komitmen yang kuat. Dengan latihan yang terus-menerus, doa akan menjadi kebutuhan yang dirindukan, bukan kewajiban yang dipaksakan, saudara-saudara. Hendaknya kita semua percaya untuk belajar dari para pejuang doa dalam Alkitab dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan mereka menunjukkan bahwa doa bukan hanya teori, tetapi praktik nyata yang membawa perubahan besar. Hubungan yang kuat dengan Allah tidak terjadi secara instan, melainkan dibangun melalui komunikasi yang terus-menerus melalui doa. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendekat kepada Tuhan melalui doa, tanpa batasan apapun. Dengan memahami pentingnya doa, seseorang akan terdorong untuk hidup lebih dekat dengan Allah dan lebih peka terhadap kehendaknya. Oleh karena itu, doa harus menjadi bagian utama dalam kehidupan rohani, karena di sanalah kekuatan, pengharapan, dan hubungan sejati dengan Tuhan ditemukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.